Pauh merupakan salah satu wilayah di Kota Padang yang gigih melakukan perlawanan terhadap kolonialisme asing seperti VOC ataupun kolonial Belanda. Banyak tokoh ataupun pejuang yang lahir dari daerah ini untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Seperti halnya tentang Si Patai Rajo Jambi. Keberadaan Si Patai di Padang waktu itu membuat pemerintah kolonial Belanda kocar-kacir menanganinya. Bahkan Si Patai ini tidak saja dianggap sebagai penjahat biasa. Keberadaannya bahkan selalu diwaspadai oleh pemerintah kolonial. Pada awal-awal abad ke-20, Kota Padang pernah dihebohkan dengan keberadaan tokoh Si Patai ini. Ia dianggap menjadi pahlawan bagi rakyat kecil, namun dianggap sebagai penjahat atau pemberontak oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam buku Padang Riwayatmu Dulu, karangan Rusli Amran, Si Patai adalah bandit yang paling ditakuti dan paling dicari oleh penjajah Belanda pada awal abad ke-20. Si Patai dan gerombolannya sering melakukan perampokan ke dalam kota, seperti rumah orang-orang kaya yang bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda ketika itu. Namanya semakin mencuat ketika Belanda membuat serta memberlakukan kebijakan wajib pajak. Ketika pemerintah Hindia Belanda memberlakukan kebijakan blasting atau pajak di Minangkabau pada tahun 1908. Hal ini juga berlaku untuk daerah Padang dan sekitarnya, seperti pajak kepala, pajak pemasukan, pajak rodi, pajak tanah, pajak keuntungan, pajak rumah tangga, pajak penyembelihan, dan pajak rumah adat. Akibat pemberlakuan kebijakan tersebut membuat Si Patai dan gerombolannya melakukan pemberontakan di daerah Padang dan sekitarnya, seperti di daerah Pauh, Nanggalo, Koto Tangah, dan daerah Padang. Namun demikian, Si Patai juga memiliki karakter yang unik dan simpati, seperti cerita turun-temurun yang diperoleh bahwasanya Si Patai ini juga memiliki sifat yang simpati. Seperti perampokan yang dilakukannya terhadap pegawai pemerintah itu tidak hanya untuk kepentingan pribadi atau gerombolannya, ia juga menyisakan sebagiannya untuk masyarakat yang tidak mampu. Biasanya pada malam hari, Si Patai akan meletakkan barang-barang keperluan itu di depan pintu rumah masyarakat tersebut. Pada paginya masyarakat akan melihat bungkusan barang keperluan sehari-hari yang dibutuhkan itu. Begitulah cerita turun-temurun karakter dari seorang Si Patai. Selain itu, Si Patai juga dikenal sebagai pendekar dan juru silat asal Pauh yang berilmu tinggi, jago silat, dan ilmu kebatinan. Dalam cerita turun-temurun, Si Patai juga dikenal sebagai seorang tokoh yang ditakuti oleh kolonial Belanda karena kekebalan terhadap peluru dan senjata tajam. Si Patai juga dikabarkan bisa menghilang, sehingga menjadi buronan yang sulit untuk ditangkap. Aksi yang dilakukannya mengkhawatirkan orang-orang kaya yang ada di Padang, sehingga pemerintah kolonial Belanda mengutus Komandan Marsose untuk menangkap Si Patai.
yang menjadi buronan nomor 1 di daerah Padang ketika itu. Untuk menangkap si Patay, pemerintah kolonial Belanda mengandalkan 2 orang mantri polisi yang baru diangkat pada tahun 1905 seperti Bario Sultan Batang Taris dan Abdullah Umar Marah Saleh. Penangkapan si Patay bermula pada suatu hari sewaktu Batang Taris mendapatkan laporan si Patay dan gerombolannya sedang berada di Lapau Mak Anjang di air Pacah. Pukul 12 malam, sebanyak 24 tentara bersenjata lengkap. Mereka kemudian bergerak menuju lapau tersebut dan ditambah dengan rombongan dari daerah Alai. Pada pukul 4 pagi, Lapau Mak Anjang kemudian dikepung oleh Batang Taris. Pada saat penggerebekan tersebut, bukannya takut atau gentar, si Patay malah melompat keluar seraya menyerang Batang Taris dengan kelewangnya. Namun, si Patay kemudian juga terkena tembakan peluru, tepat menembus pada bagian dadanya. Dalam keadaan terluka parah itu, ia kemudian dipertontonkan kepada orang-orang di sekitar. Namun demikian, di dalam penjara ia kemudian berhasil pulih kembali, walaupun dikurung selama 3 tahun dalam penjara tersebut. Setelah keluar dari penjara, ia kembali melakukan perlawanan pada tahun 1927 yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa pemberontakan di Sulungkang. Saat pemberontakan Sulungkang meletus awal tahun 1927, si Patay dengan pasukannya membentuk sebuah syarikat jin yang banyak membunuh pejabat pemerintah kolonial Belanda di Padang. Namun, perjuangan si Patay kemudian berakhir pada pemberontakan tersebut.